sejahtera, dan salve. Saya, Kristina Diana Dewi, Guru Pendidikan Agama Katolik, SMP Negeri 21 Termese, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, terima kasih untuk Aurel yang sudah memimpin kita dalam doa. Agus Cerabun, Agustina Alvini Marni, Agustina Dana Pramongan. Ini kita melakukan kesepakatan kelas ya. Baik, terima kasih. Baik, anak-anak, mungkin masih ingat minggu lalu kita membicarakan materi tentang aku bangga dilahirkan sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Mungkin ada yang bisa jawab, kenapa bangga menjadi seorang perempuan? Aurel mungkin bisa jawab, kenapa bangga jadi seorang perempuan? Karena perempuan sosok yang mandiri atau tanggung jawab. Iya, karena perempuan itu memiliki sosok yang mandiri dan tanggung jawab. Lalu, mungkin masih ingat, aku kenapa bangga menjadi seorang laki-laki? Karena bertanggung jawab. Karena laki-laki itu menjadi seorang sosok yang akan bertanggung jawab. Luar biasa, ternyata kalian masih ingat dengan materi kita lalu ya. Baik anak-anak, hari ini kita masuk dengan materi topik baru, yaitu materi Aku memiliki kemampuan. Oke, baik. Adapun tujuan yang hendak kau dicapai dalam
Yang ketiga, apa yang dimaksud bahwa kemampuan yang kalian miliki itu adalah anugerah Allah. Dan yang keempat, rumuskan dengan kata-katamu sendiri pesan kutipan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 berkaitan dengan kemampuan. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 2 menit untuk kamu kerjakan. Sebentar ibu tanya, yang bisa jawab langsung angkat tangan ya. Oke, silakan kerja. Baik, nomor 1. Siapa yang bisa jawab? Ino, silakan nomor 1. Jelaskan 3 alasan mengapa kalian perlu mengetahui kemampuan yang dimiliki. Seseorang akan lebih mengenal dirinya termasuk minat dan bakat. 2. Dapat memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan. 3. Dapat menghindar dari bidang-bidang pekerjaan yang tak sesuai dengan minat. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ino. Kalian semua luar biasa dan hebat ya. Itu berarti kalian sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki kemampuan. Allah sudah membekali kita kemampuan itu sejak di dalam kandungan. Sudah membekali itu kepada kita sejak ada di dalam kandungan. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada orang yang bisa berlari dengan cepat, ya toh? Ada orang yang punya kemampuannya dia di bidang komunikasi, dia bisa menghasilkan uang lewat penyiar misalnya gitu. Ada orang yang punya bakat di bidang menari seperti yang ada di dalam gambar tadi. Bahwa kepada kita Allah sudah membekali kita dengan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, agar kemampuan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita dapat berkembang dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, maka kita harus secara rutin untuk terus berlatih. Baik. Sekarang kita coba lihat kita menggali kemampuan yang kita miliki berdasarkan dengan kitab suci. Itu ada dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Coba dibuka Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Setelah kalian membaca kitab suci itu, kalian menjawab pertanyaan ini, yang ibu bagikan kepada kalian. Paham? Paham. Oke, silakan kerja. Jawab pertanyaan itu berdasarkan kitab suci Matius bab 25 ayat 15 sampai 30. Silakan kerja. Ibu beri waktu 2 menit. Sudah siap? Oke. Pertanyaan nomor 1, kelompok berapa yang bisa jawab? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 ya, Ino. Pertanyaannya, siapa saja yang dititipi talenta? Jawaban dari situ saja, dari kelompok dari tempat saja. Siapa saja yang dititipi talenta berdasarkan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30? 3 orang karyawannya. 3 orang karyawan dari seorang tuan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nomor 2, kelompok sama. Kelompok 1, apa yang dilakukan oleh masing-masing yang menerima talenta itu? Orang yang menerima 5 dan 2 talenta mengembangkannya dan memperoleh laba masing-masing. Sedangkan yang menerima 1 talenta tidak mengembangkannya tetapi menguburkannya di dalam tanah. Oke, luar biasa kelompok 1. Bahwa apa yang dilakukan oleh masing-masing dan 3 itu, 2 orang tadi yang menerima 5 talenta dan 2 talenta mengembangkannya dan memperoleh laba masing-masing 5 dengan 2. Sedangkan yang satunya itu dia bukan mengembangkannya tetapi menguburkannya dalam tanah. Luar biasa.
itu. Sikap apa? Ya. Kita patut bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai laki-laki atau perempuan, yakni supaya saling melengkapi dan mengembang. Oke, sikapnya itu kita harus bersyukur dan bertanggung jawab. Akan dialami oleh mereka yang tidak mau mengembangkan kemampuan. Mereka itu merasa tidak percaya diri karena tidak mau mengembangkan, sehingga mereka punya kemampuan yang mereka miliki itu selalu dipendam di dalam diri mereka, tidak berkembang. Perumpamaan tentang talenta dalam Injil Matius tadi memberi pesan yang cukup jelas kepada kita bahwa kemampuan yang ada pada diri manusia merupakan anugerah dari Allah. Jangan berpikir bahwa saya bisa bernyanyi, saya bisa berlari, saya bisa menang untuk sampai tingkat kabupaten karena menari, karena itu adalah kemampuan saya. Sadar atau tidak bahwa segala kemampuan yang kita miliki dalam diri kita sampai kita terkenal itu merupakan anugerah dari Allah. Oleh karena itu, sebagai bahan refleksi kita dalam materi ini, saya meminta kalian untuk menunduk kepala, untuk merenungkan kembali atas kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Saya minta kalian untuk menundukkan kepala. Baik anak-anak, apakah selama ini kita sebagai manusia yang sudah dibekali kemampuan oleh Tuhan menyadari bahwa berbagai kemampuan yang kita miliki, apakah saya sudah berusaha untuk mengembangkan kemampuan yang dianugerahkan Tuhan secara bertanggung jawab? Apakah saya sudah bersyukur atas kemampuan yang saya miliki secara bertanggung jawab? Baik, sebagai bentuk aksi nyata kita manusia yang sudah dibekali oleh kemampuan, silakan angkat kepala, kembali lagi, angkat kepala. Sebagai bentuk aksi kita sudah memiliki kemampuan, saya minta kepada kalian untuk menulis doa tertulis yang mengungkapkan rasa syukur atas berbagai kemampuan yang dimiliki serta berisi tekad untuk mengembangkannya. Kalian saya minta untuk menulis doa syukur. Doa syukur bahwa saya sudah dibekali oleh Allah kemampuan. Lalu di dalam doa itu juga kalian tulis bagaimana supaya kemampuan yang saya miliki itu dapat dikembangkan. Oke? Mengerti? Oke. Silakan itu ditulis untuk sebagai bahan perenungan kalian. Lalu Pak, nanti kerjakan di rumah, minggu depan dikumpul. Oke? Baik. Sebelum menutup kegiatan kita kembali, saya mengajak kita untuk doa. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah secara aktif dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas, oke? Terima kasih, selamat siang dan selamat beristirahat.